Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my lovely student. How are you today? Huh? Where is your spirit? Masya Allah, good job. I hope you always keep healthy and keep hamasa. Oke sayang, welcome to Science with me. Let me introduce myself because this is first meeting. My name is Miss Mita. I'm science teacher like Miss Dina, but special for biology. Nice to meet you. Okay, before we start our lesson today, we must pray first. May Allah make it easy for us. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. Oke sayang, kita masuk untuk materi pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelumnya, perhatikan animasi berikut ini. What is different between this pig? There is frog and cat. Who knows? Siapa yang tahu? Nice trying. Yeah, that's great answer. Batu tidak bergerak sama sekali, sedangkan kucing bergerak. So, rock not move, cat can move. Jadi, batu kita golongkan ke dalam non-living things atau benda tak hidup. Sedangkan kucing adalah living things, makhluk hidup. Kira-kira apa hanya ini saja untuk perbedaannya? Oke, untuk lebih memahaminya, silahkan anak Miss open your book page 44. Miss akan mengisi perbedaan living things dan non-living things. Ya, dapat dilihat pada tabel untuk karakteristik non-living things and living things. Kalau misalnya kucing tadi bergerak, silahkan anak Miss beri tanda plus ini. Nah, sampai ke able to survive with environment atau adaptasi yang dimaksud dengan penyesuaian lingkungan, penyesuaian diri dengan lingkungannya. Oke sayang, got it what I mean? Nah, don't forget this task, this exercise, you must take a picture and send to this link. Nah, nanti linknya akan Miss Mita kasih tahu di akhir video berikut ini. Oke, kita lanjut untuk jadi apa saja sih karakteristik? Jadi kita hari ini akan mempelajari tentang characteristic of living things. What are the characteristic of living things? Jadi tidak hanya satu ya sayang, ciri-ciri makhluk hidup. Oke. Today's topic atau tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah membedakan makhluk hidup dan tak hidup. Tadi sudah kita pelajari dan mengisi tabel ya sayang. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Dan kali ini kita akan membahas apa saja ciri-ciri makhluk hidup. Oke sayang, we start for the characteristic of living things. Number 1, breath. Bernafas atau respirasi or respiration. What is the meaning bernafas? Nafas adalah
proses menghirup oksigen atau O2 ke dalam paru-paru dan mengeluarkan zat sisa, yaitu berupa karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Apa sih tujuan bernafas? Who knows? Nice try. Ya, tujuan bernafas adalah untuk menghasilkan energi sehingga kita dapat melakukan aktivitas. Nah, untuk manusia, for human, alat pernafasan atau organ pernafasan kita adalah lung atau yang biasa kita sebut paru-paru. Dapat dilihat pada gambar berikut ini, paru-paru kita ada 2 dan terletak di dalam rongga dada. Terjadi pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida di alveolus or glands. Bernafas menggunakan stomata. Jadi pada daun terdapat stomata yang berfungsi sebagai pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen. Nah, kalau pada batang itu adalah lentisel. Dapat dilihat pada gambar berikut ini. Oke, for animal, apa alat pernapasan hewan berikut? Ya, this is fish. Fish use gill atau insang. Nah, semua ikan menggunakan insang untuk bernafas di dalam air. Okay, next. How about this animal? Or we can call insect. There are butterfly, bee, dragonfly, and all insect. Who knows? Ya, trachea. Jadi serangga menggunakan alat pernafasan yang disebut dengan trachea. Oke sayang, we continue the next characteristic of living things. Number 2, nutrition, memerlukan makanan. So, living things need nutrition for growth. Makhluk hidup terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, carnivore, makhluk hidup pemakan daging. Herbivore, makhluk hidup pemakan tumbuhan. And omnivore, makhluk hidup pemakan segalanya. So this is for example carnivore, lion eat meat. Next, herbivore, cow eat grass. And next, monkey eat anything, can eat plants or meat. Living things need food for growth and repair, and to provide them with energy for life process. Nutrition is the process by which living things obtain food. Jadi makhluk hidup memerlukan makanan. Oke sayang, next characteristic of living things number 3 is movement, bergerak. One is a change or place position. Living things can move by themselves. Jadi ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga adalah bergerak. Bergerak artinya berubah posisi atau berpindah tempat. Makhluk hidup itu sendiri bergerak
jadi bergerak karena tubuhnya. Nah, for human itu digerakkan oleh muscle and bones, jadi digerakkan oleh otot dan tulang. Begitu juga contohnya, for animal, this horse can run with 4 legs. This is human. And butterfly with wings. Fish with fin atau siripnya. Okay, the next characteristic of living things, number 4, grow, tumbuh dan berkembang. Tumbuh adalah perubahan bentuk tubuh akibat sel-sel tubuh semakin banyak sehingga volume tubuh bertambah. Nah, contohnya bertambah berat badan, tinggi badan, dan lain sebagainya. Next, berkembang adalah proses menuju kedewasaan. Contohnya perkembangan katak dan perkembangan pada manusia. Tumbuh dan berkembang bersifat irreversible, yang artinya tidak bisa kembali lagi ke bentuk semula atau kembali ke awal. This is the picture, start from baby and until old, ya sayang. And then this picture, child mengukur tinggi badannya. Pasti anak Miss pernah ya mengukur tinggi badannya, karena hakikatnya makhluk hidup akan tumbuh atau semakin berkembang. So, when living things grow, their size and mass increase. This is called growth. For plants and animals, the number of cells in them increase too. Living things need food and energy for growth. Okay, the next characteristic of living things is reproduce, berkembang biak atau bereproduksi. Reproduction is the ability to produce offspring. Living things can reproduce. Jadi salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah berkembang biak, artinya menghasilkan keturunan untuk melestarikan spesiesnya tersebut. Nah, perkembangbiakan di sini ada terbagi dua. Yang pertama, secara seksual atau generatif, yaitu melalui peleburan gamet jantan dan gamet betina. Yang kedua, secara aseksual atau vegetatif, tanpa melalui peleburan gamet jantan dan gamet betina. Oke, ini adalah contoh ya untuk animal. For animal, ada itik yang bertelur. Sedangkan for plants ini ada a flower, ya, bunga atau biji. Nah, untuk yang aseksual atau vegetatif, ini adalah contohnya tanaman ubi secara stek. Untuk materi yang lebih mendalam itu akan dipelajari oleh anak-anak Miss di kelas 9. Oke, dapat dilihat mengapa terjadi perbedaan jumlah kedua makhluk hidup di atas. This is elephants and chicken. Because living things can reproduce, karena makhluk hidup dapat berkembang biak. Got it what I mean? Ya, Masya Allah. Next, excretion, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Excretion is removal of metabolic waste products from living things. Jadi, ekskresi adalah pengeluaran zat sisa metabolisme tubuh yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Nah, pada manusia ada 4 organ ekskresi. Yang pertama, ginjal, paru-paru,
hati dan kulit. Lalu, apa yang diekspresikan oleh paru-paru? Di video sebelumnya, paru-paru menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Ya, how about skin? Yes, sweat, menghasilkan keringat. Dan next, hati. Not hati love ya, but this is organ excretion. Ya, hati mengekspresikan empedu. And the last is ginjal or kidney. Ginjal akan menghasilkan atau mengekspresikan urin. Oke sayang. Nah, I wanna ask you, how about anus? Apakah termasuk organ ekspresi? Nice trying. No, anus bukan organ ekskresi. Anus adalah saluran pencernaan yang dilalui oleh feses. Ya, jadi untuk pengeluaran feses itu sendiri bukan ekskresi, namun namanya adalah defekasi, yaitu proses pembuangan atau pengeluaran sisa metabolisme berupa feses dan flatus yang berasal dari saluran pencernaan melalui anus. Jadi kesimpulannya, anus bukanlah organ ekskresi. Ya, mudah-mudahan anak Miss paham ya. Oke, the next characteristic of living things is sensitivity. Sensitivity means being able to sense and respond. Sensitivity means being able to sense and respond to change. Living things are sensitive to change around them. This may be change in temperature, water, light, or other condition in the environment. Nah, di sini dapat dilihat bahwa sensitivitas atau iritabilitas peka terhadap rangsangan. Maksudnya di sini peka terhadap rangsangan atau yang biasa kita sebut dengan iritabilitas. Jadi artinya makhluk hidup peka terhadap suhu, air, cahaya maupun kondisi lainnya di sekitar lingkungan. Nah, di sini ada panca indera. There are eyes, ears, skin, nose, and tongue. Ya, ada 5. Biasanya kita sebut dengan panca indera. Untuk mata itu sendiri adalah peka terhadap cahaya, telinga peka terhadap suara, untuk kulit itu peka terhadap suhu, tekanan, dan lain sebagainya. Untuk lidah itu peka terhadap rasa, dan yang terakhir untuk hidung peka terhadap bau. Untuk tumbuhan, contohnya ketika putri malu mengatupkan daunnya saat disentuh. Nah, contoh lainnya yaitu ketika tumbuhan diletakkan dekat jendela akan mengarah ke cahaya matahari. Oke sayang, this is the last characteristic of living things. Ya, adaptasi or adaptation, the process by which a species becomes fit to its environment. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, ini juga penting ya bagi makhluk hidup agar bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kenapa kuda Nil berendam di lumpur? Ada yang tahu? Nah, bagi yang tahu silahkan dicatat di buku tulisnya ya sayang. Jadi ketika Zoom meeting, Miss Mita akan menanyakan jawaban anak-anak Miss sekalian. Oke. Nah, ini contoh lainnya
the camel. Seperti yang kita tahu bahwa unta itu memiliki punuk. Di sanalah unta mendapatkan cadangan air ya ketika di gurun suhu yang cukup tinggi. Nah, ternyata unta bisa minum sekaligus sebanyak 20 liter. Nah, contoh lainnya yaitu ketika musim dingin, burung-burung akan berpindah tempat. Ya, dia akan mencari tempat yang lebih hangat. Sedangkan bagi makhluk hidup lainnya seperti tupai, itu akan melakukan hibernasi atau tidur selama musim dingin. Ya, ini dia yang kita sebut dengan adaptasi. It's time to conclusion. Jadi setelah Anaknis menonton video tentang penjelasan ciri-ciri makhluk hidup, adapun kesimpulannya yaitu yang pertama, non-living things different with living things. Jadi benda tak hidup berbeda dengan makhluk hidup. Number 2, non-living things not have characteristic like living things. Benda tak hidup tidak memiliki ciri-ciri seperti makhluk hidup. And last, living things have this characteristic. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri berikut ini. Yang pertama, breath or respiration atau bernafas. Nutrition, memerlukan makanan. Movement, bergerak. Grow, tumbuh dan berkembang. Reproduce, berkembang biak atau bereproduksi. Sensitivity, peka terhadap rangsang atau disebut iritabilitas. Excretion, mengeluarkan zat sisa metabolisme. And the last, adaptation. Adaptasi yaitu penyesuaian diri dengan lingkungan. Oke sayang, I think that's all. Thank you for watching my video and your attention. I hope you can understand about topic today. And then, if you have any question, please send me message by WA. And then, don't forget your task. You must submit today and send to this link. Let's say kafaratul majelis and hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, see you next meeting and I will wait your task. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.